kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa. Dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa. Sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda. Bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Ini yang terbaru kan penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahnya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja. Gibran kerap mangkir acara debat BEM UGM, pengecut intelektual. Dilansir dari tempo.com Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM-KM UGM mengkritik sosok calon wakil presiden Cawapres Gibran Raka Buming Raka yang rajin mangkir dari ajang debat di berbagai forum. Teranyar, Gibran tidak hadir dalam acara dialog interaktif para Cawapres 2024 yang diselenggarakan di TV One pada Rabu malam 6 Desember 2023. Gibran juga pernah batal hadir dalam acara dialog publik PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat 24 November 2023. Ketua BMKM UGM Gilbran Muhammad Nur menilai tak hadirnya Gibran dalam berbagai ajang debat itu sebagai bentuk sikap pengecut. Saya rasa itu wujud kepengecutan intelektual, kata Gilbran di sela diskusi dan mimbar bebas di bundaran UGM Jumat 8 Desember 2023. Gilbran menambahkan, kalau misalnya putra sulung Presiden Jokowi itu dan pendukungnya benar-benar mengklaim bahwa dia adalah perwakilan anak muda dalam kontestasi pemilu presiden, seharusnya bisa memenuhi aspirasi dan ciri anak muda. Tunjukkanlah kepada kami anak-anak muda, jangan menjadi seorang pengecut intelektual, kata dia. Ia menambahkan, Gibran untuk tak gampang lari dari medan peperangan. Ini hanya diskusi, debat. Yo ayolah Mas Gibran, jangan jadi pengecut intelektual, kata dia. Gibran sebelumnya berdalih hanya akan datang pada acara debat yang digelar lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum KPU. Namun BEM UGM menilai itu hanya alasan saja yang tak berdasar. Memangnya, lembaga penyelenggara debat cawapres-cawapres yang lain tidak resmi. Yang lain juga resmi kan? Tidak ada yang ilegal kami rasa, kata dia. Jadi Gibran menilai alasan ketidakhadiran wali kota Solo di berbagai forum debat itu hanyalah untuk alibi semata. Untuk melindungi diri karena dia enggan untuk berdebat dan berdiskusi, kata dia. Dari 19 acara diskusi terbuka, Prabowo Gibran tidak menghadiri 8 acara. Di antaranya Indonesia Data and Economic Conference, Kata Data, Kuliah Umum Dialog Kebangsaan Unpar, Presiden Kandidat Lektur Perhimpunan Periset Indonesia, 11 tahun annual West Indonesia Investment Summit, Eksklusif Mata Najwa Pasca Deklarasi, Sarasian UNM Makassar, KG Media Diskusi Capres Unair, Rembuk Ide Habibie Center.